mengartikan nafs itu ruh. Iya, Bahkan misalnya perbedaan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus pun disamakan semuanya dengan Jibril. Iya. Gitu. Jadinya Ya. bingung ya. Ruhul Confused, Amin, iya. Ruhul Iya. Kudus, iya Ruhul Kudus beda. Ruhul Kudus, kalau Jibril Iya. disebut Ruhul Amin karena dia dapat kekuatan dari alam ruh. Padahal dia malaikat dari alam malakut, ya kan? Betul. Nah inilah Iya, banyak iya, aspek iya. di agama yang kita mesti sama-sama belajar gitu. Iya, baik kita mulai kalau gitu ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, semoga Allah Ta'ala Sang Maha Ilmu memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat agar setiap nafas yang tersisa dalam kehidupan kita yang ada, kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan apa yang Dia ridhoi gitu. Buat saya, ketakutan terbesar saya tuh bukan kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, tapi ketakutan terbesar saya kalau saya meninggal, terus saya berhadapan dengan Allah Ta'ala dan dengan tidak mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan. Itu ngeri sekali. I cannot face him like that gitu. Jadi sementara kita cuma punya one shot gitu kan. Cuma punya satu kesempatan hidup di muka bumi ini. Jadi mumpung kita memiliki seruan ya. Dulu kita sudah bahas ada hadis Rasulullah tentang Siratal Mustaqim. Di situ disebutkan ada penyeru yang menyeru di gerbang di Siratal Mustaqim. Itu adalah Al-Quran. Jadi dia menyeru agar kita selalu jalan lurus sampai ke ujung. Jangan nengok kiri kanan, jangan tertarik oleh kiri kanan. Dan karena di kiri kanan Siratal Mustaqim itu banyak pintu-pintu, disebutkan pintunya juga dilapis bukan oleh pintu yang tebal dari baja yang susah dibuka, enggak, tapi oleh tirai yang kira-kira mudah dibuka and very alluring gitu ya. Ada apa ya di dalamnya gitu. Itu juga menunjukkan hati-hati dalam membuat keputusan, mengambil langkah kehidupan. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan kadang kita diuji oleh binatang buruan yang mudah didapat, itu istilah Al-Quran. Seolah-olah gampang, tiba-tiba ada yang nawarin proyek, tiba-tiba ada yang nawarin pindah kerja, pindah tempat, apapun itu yang kelihatannya buat kita alluring. Tapi kalau kita tidak hati-hati, itu akan menjebak dan menyedot kita ke sebuah urusan yang tak bertepi, nauzubillah. Dan itu kita berpaling dari Siratul Mustaqimnya. Nah, betapa sulitnya memang menapaki Siratul Mustaqim. Karenanya disebut ini jalan seperti menempuh titian rambut dibelah 7 gitu. Rambut saja sudah dari jauh sudah tidak kelihatan, apalagi dibelah 7. Menunjukkan bahwa tidak mudahnya sekedar untuk mengidentifikasi di mana itu jalannya. Maka butuh meminta pertolongan. Pokoknya tauhidnya, kata Allah Ta'ala, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itulah udah jadi senjata kita. Susah? Iya, susah. Kalau tidak Allah bantu, itu aja. Jadi sebenarnya kuncinya kita harus pinter-pinter, kalau itu tuh ya, mempercantik diri gitu, ngolo kalau orang Sunda itu jadi gimana caranya supaya dia jatuh hati kepada kita gitu. Dan kuncinya adalah karena dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang maha penyayang. Dari semua asmanya yang paling menonjol adalah dia yang maha penyayang, pemurah gitu, pengasih. Itu sifat-sifat yang utama. Maka kalau kita memancarkan sifat itu efektif membuat dia melirik. Seperti dikatakan Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, tidaklah diangkat menjadi seorang Khalilullah karena semata-mata dia punya sifat pemurah. Dikatakan Ibrahim alaihissalam itu kalau punya makanan, tidak akan makan kecuali dia menemukan orang untuk ikut makan bersama dia. Sampai suatu saat pernah dia sampai berjalan lama, nahan lapar saking nggak ketemu orang. Masya Allah. Banyak sahabat-sahabat cerita di dalam riwayat bagaimana sifat pemurah bisa melontarkan orang ke dalam khazanah ilahiyah ke derajat yang lebih tinggi. Kita juga pernah dengar
para ustadz suka cerita tentang bagaimana taubatnya seorang pelacur yang seumur hidupnya melacur, ya, boro-boro ibadah mungkin, terlupa sama Tuhan, tapi di akhir hidupnya diganjar dengan surga gara-gara ketika dalam kehausan yang sangat dan menemukan sebuah sumur, tiba-tiba ini sebelum dia menengguk dari sendalnya, dia lihat ada anjing, kehausan juga, kurus, kering. Alih-alih dia minum dulu karena bayangkan haus ya, itu haus yang mengancam nyawa, bukan sekedar haus ala kita yang tinggal ke kulkas buka botol gitu. Ini haus yang ekstrim. Toh di dalam kondisi seperti itu pun dia masih ingat ada anjing, dia kasih minum duluan anjingnya. Nah itu yang Allah lihat, aduh ini orang gitu kan, hebat sekali gitu. Dia bisa saja langsung minum gitu, tapi dia ingat makhluk lain, bahkan bukan manusia, sekedar anjing. Tapi itu makhluk Allah, itu adalah cinta kasih. Kita juga ingat bagaimana seorang Imam Al-Ghazali ketika wafat, ketemu muridnya ditanya, apa ya Syekh, amalan yang paling bercahaya di sana gitu ya. Ternyata bukan dia menulis kitab yang banyak itu yang sampai sekarang dianggap masih menjadi rujukan di dunia tasawuf gitu. Kita mungkin bikin buku yang bisa berabad-abad dikaji orang juga belum tentu bisa ya. Tapi itu pun bukan hal yang bercahaya banget di sana dibandingkan dengan sebuah tindakan sang imam yang menahan diri, tidak mencelupkan penanya ketika melihat ada lalat yang sedang minum di bak pena. Sebentar, it's an act of, itu sebentar sekali, sepersekian detik dia tahan dulu, ada rasa kasih sayang di situ. Itu glowing. Itu tiba-tiba langit melihat, waduh ini orang gitu. Makanya kebengisan itu pasti sudah hawa-hawa neraka itu. Bengis, galak, marahnya dalam arti apa ya, marah itu bukan berarti jelek sih ya, marah pada orang yang tepat, waktu yang tepat, dan kadar yang tepat, boleh. Cuma ada temperamen tertentu yang kemudian bikin orang males gitu berhubungan sama orang itu. Nah, jadi sifat pemurah itu yang sangat memancing dia. Seperti tadi ya, seorang pelacur yang kehausan tiba-tiba menemukan sumur air. Itu gimana? Itu kalau kita ini dalam kehidupan kita itu kira-kira mirip dengan ya kita misalkan kita lagi butuhnya uang buat sekolah anak kek, buat bayar ini itu. Tiba-tiba dapat nih proyek. Nah, sudah dapat proyek, udah kebayangkan semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Nah, tiba-tiba datang saudara kucuk-kucuk datang, aduh maaf, minta tolong ini, anak saya sakit, coba. Gimana tuh? Padahal udah mau, kita juga punya kebutuhan. Itu kan mirip posisinya si perempuan itu, dia punya kebutuhan air, karena dia betul-betul haus, dengan kadar kehausan yang mengancam nyawa. Tiba-tiba ada makhluk lain butuh, dibagi. Itu namanya albir. Itu kebaktian tingkat tinggi dalam Al-Quran. Yang orang-orang yang melaksanakan itu disebut al-abror, ganjarannya tuh di mata air surga, berarti surga paling tinggi. Bersama Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi agama tuh mengajak ke situ, gitu. Tentu level kebaikan kita bertingkat-tingkat. Tentu Allah pun akan mengganjar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi apapun itu bentuk kepemurahan, kasih sayang, berbagi, itu pasti diganjar Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah mengganjar, dia melirik, dia menolong, apapun yang kita anggap sulit jadi mudah. Apapun yang tadinya sempit jadi lapang. Yang tadinya jauh jadi dekat. Yang tadinya pusing jadi kok tiba-tiba semua berubah. Mau itu hati orang, mau itu suasana, mau itu pandemi, mau mencegah gempa, apa yang tidak bisa buat Allah? Kita kan pusing karena kita selalu memikirkan gimana solusi horizontal,
Udah gitu lupa bahwa dia tuh ya kuasa. Hanya sekedar merubah hati ibu mertua, pasangan, mantan suami, mantan istri, whatsoever. Semua dalam genggamannya. Tauhid kita harusnya berkata seperti itu. Dengan tauhid kita kan gini ya, kita punya gap nih antara keberagamaan, kita mengaku Allah satu, Allah tunggal, sholat iya, umroh berkali-kali gitu ya. Tapi dalam tataran pelaksanaan sehari-hari sering kepontal-pontal gitu. Jadi ada yang nggak match antara ritual yang dilakukan dengan mentalitas yang dikeluarkan gitu. Dengan cara dia merespon semestanya itu belum match. Ya, karena memang kita sedang dalam di proses Allah untuk menuju. Jadi ada kebangkitan pertama, kebangkitan Islam itu dalam arti dia berserah diri, ritual dikerjakan, tapi kebangkitan kedua imannya mesti bercahaya gitu. Jadi kita melakukan semua hal itu betul-betul dengan penghayatan yang dalam, tidak hanya sekedar melihat kulitnya saja. Jadi gitu sahabat-sahabat, seminggu terakhir ini ada beberapa orang yang katakanlah curhat gitu ya sama saya. Nah, kalau apa ya, saya kan bukan psikolog gitu ya. Selalu yang saya ajak sahabat-sahabat ketika menghadapi kemelut apapun, kesulitan apapun, tantangan apapun dalam kehidupan adalah, ayo kita kembalikan sama Allah. Pelan-pelan, gitu. In the beginning, ada yang skeptis gitu, jawabannya gitu-gitu lagi, sholat lagi, gitu, takut. Saya pikir, karena saya mengalami sendiri, and that's the only solution, gitu. Kalau kita memang mengaku jujur bahwa kita seorang hamba, definition hamba itu tidak berdaya, sahabat-sahabat. Semua ini pinjaman. Raga ini pinjaman, kehidupan ini pinjaman, jiwa pun pinjaman, ruh pinjaman. Jadi hakikat kita itu apa? Kalau semua dipinjamkan, berarti ada konsekuensi dari sebuah pinjaman, ada maksudnya. Karena dia yang maha ilmu tidak memberikan sesuatu kecuali dengan sebuah peruntukan. Nah, itu kenapa kita mesti belajar konsep agama, harus lihat lagi kitab induknya, yaitu Al-Quran, yang menyeru kita bahwa, jadi, Al-Quran ini bukan sekedar kitab sejarah. It doesn't make sense kalau kita hanya belajar, oh ya, kisah Musa zaman dulu. Dan juga bukan sekedar kitab yang menunjukkan tentang orang lain. Ketika dia bicara tentang sifat-sifat Yahudi, misalkan, sifat-sifat kaum Nasrani, bukan berarti kita menjelek-jelekan Yahudi dan Nasrani. Seharusnya Al-Quran itu menjadi kitab yang mentransformasi, bisa jadi cermin buat diri kita. Jangan-jangan saya punya sifat Yahudi. Jangan-jangan saya punya sifat Nasrani. Hanya dengan itu, keterbukaan kita berani melihat ke dalam diri sendiri, karena itu it takes a courage. Beneran, butuh keberanian untuk melihat, ambil cermin, lihat. Jangan buruk cermin, buruk rupa cermin dibelah gitu ya. Cermin hanya menampakkan keadaan diri kita, tapi kan kita ingin ada pencitraan gitu, ingin selalu tertampak indah, hebat, baik-baik saja, dan selalu menutup telinga ketika cermin mengatakan kamu jelek. Nah, make up-mu terlalu tebal misalkan. Inimu terlalu, itu kadang sumbang terdengarnya. Kenapa? Karena ego. Ego itu suka nggak mau kalah. Pedih kan? Pahit untuk menerima sebuah kritikan. Tapi kalau jiwanya sudah dewasa, dia akan menelan itu dengan sebuah tanggung jawab bahwa justru kata Allah Ta'ala, kalau orang itu dirahmati, yang pertama kali ditunjukkan seharusnya keburukannya. Kalau kebaikan itu nggak usah ditunjukkan karena sudah aman. Bermasalah buat kita, ini lagi di tengah pandemi lagi ya, kita nggak tahu giliran kita kapan berangkat menuju alam barzah. Begitu kita berangkat ke alam barzah, masih ada elemen-elemen keburukan dalam hati, itu yang masalah. Nauzubillah.
Kita pikir kita baik-baik saja, sampai kemudian keburukan itu ditampakkan. Nah, bantuan Allah Ta'ala adalah diberi suatu keadaan yang menunjukkan, wah kamu tuh belum sabar, gitu. Kamu tuh masih ada pengeluhnya. Kita tuh masih goyang tuh kalau diuji dengan sebuah kekurangan. Ternyata ketergantungan kita kepada sesuatu selain Dia masih ada. Buktinya, nah digoncang kelihatan. Begitu. Jadi siapa yang menjadi ilah-ilah kita, Tuhan-Tuhan kecil kita dalam hati, itu akan bunyi, akan bergetar ketika selang-selang yang menghidupi Tuhan-Tuhan kecil itu dipotong. Tuhan berupa kemapanan. Bikin aja bangkrut bisnisnya. Allah memudah. Tuhan berupa kemapanan rumah tangga, misalkan ya. Terlalu mengagungkan rumah tangga, sampai Tuhan kemana gitu. Semua tentang keluarga, itu juga hati-hati. Atau secara spiritual terlalu menuhankan mursyid atau gurunya. Dipotong itu sama gurunya sendiri. Ada kejadian seperti itu. Karena dia melihat ini bahaya nih murid saya. Kok terlalu ini banget sama aku, bukannya sama Allah, gitu. Kan tipis, tapi Allah Maha tahu. Dan metode-metode perumatan seperti itu, sahabat-sahabat, itu Allah jamin untuk orang-orang beriman. Coba hadisnya banyak. Orang beriman tuh kehidupan di dunianya, aduh, rungsing, susah, kurang ini, kurang itu. Tapi di sana, sejahtera. Bahagia, lapang rumahnya. Sekarang begini, ini kita hitung-hitungan matematik secara rasional sajalah. Kehidupan bumi ini, berapa tahun lagi sih sisanya? Say 30-40 tahun lagi. Di barzakh itu mungkin masih ribuan tahun. Sampai menunggu kiamat kubro. 40 tahun, compare to 1000 tahun katakanlah. Milih yang mana investasi? Ya, jelas jawabannya. Itu, agama selalu mengajak ke situ. Al-Quran berkali-kali untuk orang bertakwa. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Begitu. Coba lihat Al-Qurannya. Itu hukum kehidupan. Artinya, kehidupan bumi ini biasa jungkir balik. Biasa kekurangan. Nggak perlu, it's not the end of the world. Gitu loh. Jadi kesuksesan itu dilihat di akhir, sahabat-sahabat. Di akhir. Banyak itu para nabi, para martir, syuhada yang sampai sekarang namanya masih dalam fitnah. Ya, tapi Allah Maha tahu. Seorang Maryam misalkan, coba bayangkan, sendirian, gadis suci, soleha, orang semua tahu ini orang soleha, kerjanya di mihrab terus di masjid gitu ya pada zaman itu. Tiba-tiba hamil, waduh, itu gempar masyarakat. Wah, nggak disangka ya. Di masjid-masjid hamil. Kan kalau kita ada di zaman sama dengan Siti Maryam, apakah kita bisa melihat kebenaran yang ada pada dia, pada beliau, wanita yang mulia itu? Atau kita ikut-ikut menghujatnya setidaknya dalam hati? Nggak disangka. Kerjaannya dalam masjid, ternyata hamil. Padahal itu fitnah besar. Sampai kata Allah, diam, nanti anakmu yang akan menjelaskan. Isa alaihissalam begitu lahir bayi bisa berkata-kata dan kemudian orang tersontak semua. Peristiwa itu sepi dari mata dunia. Mungkin catatan-catatan sejarah tidak banyak. Al-Quran mencatat Maryam diabadikan jadi salah satu surat dari dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, menggetarkan itu. Jadi buat kita, the moral of the story itu, orang kehidupan itu akan dibuat samar. Kadang kita untuk melihat ini orang bener apa enggak sih, itu samar loh. Kelihatannya aja keren gitu ya, misalnya, tapi belum tentu selamat. Sebaliknya kelihatannya, wah belepotan, kurang, rumahnya ya misalkan ya, buat kita seperti inilah,
kaumnya Nabi Nuh tuh melihat, wahai Nuh, sesungguhnya kami tidak melihat padamu sebuah kelebihan. Kamu, katanya seorang Nabi tuh biasa-biasa aja sih, biasakan mobilnya begitu, rumahnya begitu, misal ya kalau bahasa zaman kita sekarang gitu. Bagaimana kita melihat seorang itu membawa sebuah kebenaran? Nah, makanya hanya dengan hati dia membaca. Kadang kalau rasio dia bisa tergelincir kepada pola, dia cenderung membanding-bandingkan. Padahal perbandingan itu sangat terbatas itu referensinya. Nah itu. Jadi ini kita masuk hari ini kita membahas surat ke-7 ayat 172 surat Al-A'raf. Ya, jadi ini balik ke titik awal yang kita katakan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita tuh makhluk langit. Karena jiwa kita in the beginning itu ada di langit sana. Sama seperti ayah kita Adam alaihissalam ada di surga. Tapi, nah, kemudian ada suatu sequence berikutnya ketika Allah menawarkan mau menerima amanah nggak. Jadi syahdan itu dulu ada sebuah lelang amanah. Nih aku punya proyek, kata Allah Ta'ala. Siapa yang mau ngambil proyek ini? Ini peristiwa ini direkam di surat Fussilat kalau tidak salah. Ya. Ditawarkan kepada gunung-gunung, gitu ya. Jadi makhluk-makhluk yang ciptaan yang Allah anggap kuat, menerima amanat ini. Makanya gunung-gunung itu simbol-simbol kekuatan. Langit-langit. Semua bilang menolak. Begitu lihat, aduh berat, tahu diri, nolak. Kemudian dikatakan manusia menerima. Manusia menerima. Nah, syahdan setelah diterima, penerimaan itu ada ijab kabul, itu hitungannya 4 jam kira-kira. Jadi Adam alaihissalam itu dicipta, kemudian memberi khutbah gitu ya di mimbar, makanya khutbah Jumat yang dilakukan sekarang itu harus ada di mimbar. Kalau zaman dulu mimbarnya agak tinggi gitu ya, sambil pegang tongkat imam yang memberikan khutbah. Itu meniru itu zaman itu waktu Adam alaihissalam memberi khutbah. Sekitar 4 jam itu zuhur. Waktu asar itu Adam alaihissalam beserta semua dikirim ke bumi. Gitu. Jadi waktunya nggak panjang. Di antara itu ada peristiwa aku menerima amanah ini. Karena memang desain dari awalnya yang menarik nih. Allah bilang, coba lihat di Al-Qur'annya. Aku ingin menciptakan khalifah fil ard. Di hadapan malaikat bilangnya gitu. Jadi bukan khalifah fi jannah. Khalifah itu berfungsi di bumi, bukan di surga. Yang menarik, kita di awal itu makhluk-makhluk langit berupa jiwa. Nah, jiwa kan turun ke bumi, bagaimanapun harus mengendarai kendaraan yang satu elemen dengan bumi. Karena jiwa kan beda elemennya sama alam mulkiyah ini. Maka dibuatlah kendaraan berupa raga kita ini. Dibuatlah sebuah hubungan nasab. Kan nggak kayak di film Terminator, turun jiwa dari langit, vreng, tiba-tiba muncul gitu ya. Enggak, jiwa kita udah hadir ke bumi ini melalui kehadiran orang tua kita. Yang padahal di alam alastu ini, kan nggak ada hubungan nasab. Jiwa-jiwa kita orang tua ketemu dulu, bersaksi semuanya, semua ada. Kemudian dibikin skenario, ini bakal jadi orang tua kamu ya, berperan. Kamu jadi anak buat ini, jadi kakek atau nenek buat ini, gitu. Jadi sebuah orkestrasi yang indah, gitu. Ini bahasa atau mekanisme di alam dunia ini, bahwa ada turunan, asab, semuanya. Adapun nanti kalau balik lagi ke atas kan Rasulullah juga bilang, saya tidak bisa membantumu kepada putrinya tuh. Walaupun memang dalam beberapa hadis ada disebutkan keutamaan doa anak. Misalkan ya, contoh ada misalkan seorang anak yang dia dijamin masuk surga. Kemudian ketika disuruh masuk surga, anaknya diem, dia nggak mau.
Kenapa nggak mau masuk? Saya lihat orang tua saya di neraka. Saya nggak mau masuk surga sebelum mereka masuk surga. Jadi ditarik, Masya Allah. Terus kalau orang tuanya berucap yang sama kan bisa tarik-menarik semua tuh, satu garis semuanya. Itu indah lah. Itu rahasia lain bahwa kepemurahannya dia itu ada. Dari sini menjangkau semesta alam-alam berikutnya. Jadi pertama, dari ayat ini bicara tentang jiwa-jiwa. Anfus itu di sini ya, jiwa-jiwa mereka ini suatu, jadi kata apa namanya, jamak dari jiwa-jiwa. Bentar, saya pindah. Nah, jiwa, dia bertestimoni, testify di hadapan Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Jadi pengenalan dia Rob, itu yang kenal jiwa kita. Raga nggak kenal. Itu titik yang krusial untuk dipahami. Oleh karenanya, nah masalahnya begini, ketika kita masuk ke alam rahim, lahir sebagai bayi, si bayi ini akal raganya belum bertumbuh. Ngomong aja masih bla bla bla, ya kan? Dia masih pelan-pelan, butuh waktu. Nah masalahnya selama menunggu akal raganya berkembang, si jiwa itu sudah kadung terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya. Yang Rasulullah bilang, setiap anak itu lahir fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Sekali lagi, bukan semata-mata masalah agama, tapi sifat-sifat. Loba, tamak, cinta dunia. Ya, hal-hal sepele yang kita nggak sadar tuh kita sudah mengkontaminasi jiwa anak. Sehingga dia lupa tentang informasi yang ada di alam alastu ini, yang di ayat ini, tentang penyaksian dia siapa Tuhannya. Si anak berkembang kemudian mengenal Tuhan-Tuhan lain. Kenyamanan, kemegahan. Makanya kata Rasulullah ya, cara Rasulullah pernah bilang, anak laki sama perempuan itu jangan disamakan. Karena berbeda psikologis anak laki dan perempuan. Contoh, perempuan itu jangan terlalu dihias macam-macam. Sederhana aja. Kasih ini, itu, gadget, mungkin hati-hati gitu. Itu membuat kecenderungan dia terhadap dunia makin teramplifikasi. Tidak sadar, si orang tua membuat dia memiliki karakter Yahudi. Karakter Yahudi itu cinta dunia, sahabat-sahabat. Dia loba, tamak, bahkan pada titik ekstrim, umat Yahudi, kaum Yahudi itu yang tega mengubah ayat, itu rabi-rabi Yahudi tuh. Coba lihat di dalam Al-Quran. Dia tega mengubah ayat untuk kepentingan dirinya. Karena misalkan mengubah hukum zakat, kan dia ingin memperkaya dirinya. Di zaman Isa alaihissalam, adalah orang-orang rabinya sendiri Yahudi yang kemudian melakukan inisiatif untuk menyalib Isa. Kan gubernur Romawi pada saat itu nggak mau menghukum Isa, tapi didorong terus sama rabi-rabi itu. Makanya waktu peristiwa penyaliban, gubernurnya dia sampai ambilkan aku sebaskom air gitu ya, cuci tangan. Dia simbol aku cuci tangan dari hal ini. Gitu. Walaupun akhirnya rabi-rabi itu menggunakan fasilitas tentara-tentara Romawi untuk mengeksekusi jasad seseorang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Nah, itu kompleks ya. Nah, jadi karena jiwa yang memiliki pengetahuan awal tentang Allah Ta'ala, tentang siapa Rob, maka perjalanan suluk adalah perjalanan mengingat kembali, membuka kembali, recollection tentang siapa dia, Rob. Supaya kita nanti begitu meninggal, seminimalnya ketika ditanya oleh malaikat, man robuka, yang jawab siapa? Bukan raga, karena raganya sudah mati. Jiwa kembali bisa menjawab, oh ya Rob saya, Allah. Itu hanya bisa terjadi begitu ilah-ilah lain bertumbangan. Selama masih ada ilah lain, yang terjawab itu yang muncul tuh. Nauzubillah min dzalik.
Jadi betul kata Nabi Isa, jadi tugas kita itu sebenarnya bukan mencari Tuhan. Tugas kita yang utama mencari penghalang antara diri kita dengan Tuhan. Karena dia mah selalu ada. Yang bikin dia jadi tidak kelihatan itu penghalang dalam diri kita. Itu tugas kita, part of our job, ini our part, itu si penghalang itu yang dibongkar. Nah, cuma kadang orang kalau terlalu terbius oleh sebuah hal, kayak orang yang mabuk cinta sama seseorang, mau dikatain apapun nggak bisa. Jadi kalau lagi state mabuk ya susah. Kadang Allah gempur gitu, kirimkan palu godam di dalam kehidupannya, supaya itu hijab dihancurkan, shattered. Tentu dia akan nangis, mengeluh, menjerit-jerit. Tapi yang merasa sakit itu bukan jiwanya, tapi hawa nafsu yang melekat, yang sudah keburu lengket ya, kalau dikelotokin jadi mau nggak mau dia ikut merasa sakit. Itu kenapa kita harus belajar, kalau mau benar-benar kembali sama Allah Ta'ala dengan selamat ya, belajarlah menerima kepahitan dalam kehidupan. Belajar menerima sebuah, apa yang orang bilang sebagai kekalahan, atau sebuah penundaan, atau sebuah keterbatasan, ya, atau sebuah bahkan hinaan, cacian. Ada fase di mana kita mesti diam aja. Seperti Maryam yang dicerca oleh masyarakat pada saat itu. Coba bayangin, hamil kan lama, 9 bulan. Selama itu nih, sampai nunggu bayinya keluar dan bayinya yang klarifikasi. Coba. Nah, jadi kadang kita ada, itu hukum Al-Quran. Jadi kadang kita harus lihat, gitu, kita di fase mana. Al-Quran tuh selalu punya ada solusi. Kita lagi di fase mana, ya Allah, tunjukkan ya. Jadi yang kurang dari kita itu, kita kurang mau mohon sama Allah Ta'ala dan kurang mengaktifkan Al-Quran agar dia menjadi solusi yang efektif dalam kehidupan kita. Karena gimana, boro-boro, gimana kita bisa membaca Al-Quran sebagai solusi, baca aja jarang. Gitu. Padahal kata Rasulullah minimal sehari 50-100 ayat. Barang siapa membaca kurang dari 50 ayat, hatinya mulai mengeras. Nauzubillah min dzalik. Jelas. Artinya apa? Dia itu Al-Quran, bahkan dibaca terjemahannya saja jelas, sahabat-sahabat. Saya lagi ngejar nih, soalnya pengen 40 kali khatam gitu, seminimalnya. Itu kan simbol 40 tahun kehidupan, kita membalas itu gitu. Supaya kita bertawaf 40 tahun. Seperti itu. Sebelum jauh-jauh ini, supaya nggak kemana-mana, kita boleh ini yang mau share atau bertanya lewat chat boleh, atau you can raise your hand, atau langsung buka saja mikrofonnya di unmute. Silahkan ya. Jadi sekali lagi untuk meraih kebahagiaan, because everybody in the end kita cuma pengen bahagia ya enggak. Tapi kadang kita tuh salah fokus, salfok gitu ya. Kebahagiaan itu disematkan dengan kebutuhan ragawi. Padahal jasad itu kita ini cuma kendaraan yang berfungsi untuk sesuatu. Kendaraan ini dia punya hawa nafsu, dia punya syahwat, itu jasad. Jiwa tidak punya itu. Dia punya himmah, dia sesuatu yang tinggi. Nah, kadang kita mengkaitkan kebahagiaan dengan kebutuhan lahiriah. Ya jelas, ambruk gitu. Karena ini dunia fana. It designed not to be here. Kita tuh khalifah fil ard, betul, tapi untuk menumbuhkan sesuatu di langit, gitu loh. Jadi suka salah fokus. Jadi ketika kita mengaitkan kebahagiaan dengan sesuatu hal yang terkait jasadiah kita, mau itu jasadiah dia, yang maksudnya jasadiah adalah kantor. Saya bahagia kalau saya mencapai karir tertentu, itu masih dalam tataran jasadiah. Saya bahagia kalau anak saya itu kan turunan dari jasadiah, tapi fokusnya di anak gitu. Beda kalau fokusnya di jasad anak sama jiwa anak, itu berbeda. Ini ada yang kirim chat sebentar.
Kalau jiwa Nasrani atau Yahudi sama tidak dengan 8 binatang ternak dalam diri kita, berbeda dalam pandangan saya. Jadi kalau jiwa Nasrani dan Yahudi itu lebih kepada karakter, ya. Itu kalau dalam Al-Quran simbolnya itu seperti timur dan barat. Timur itu tempat terbitnya matahari, barat tempat terbenam. Jadi atau kiri kanan simbolnya. Jadi kiri itu keduniaan, Yahudi, kanan kenasranian gitu. Yang cenderung meninggalkan, jadi Yahudi itu benar-benar dunia, kalau Nasrani kayaknya agama tapi dalam Al-Quran sesat gitu. Ya, ini sekali lagi bukan jelek-jelekin agama lain ya. Nanti kalau dipotong sekilas, wah ini kajian suluk. Jelek-jelekan agama enggak. Nasrani itu bagaimanapun dalam pandangan saya, itu dalam Al-Quran, orang yang paling dekat dengan kita, yang menjadi penolong. Dulu zaman Rasulullah hijrah, yang menolong siapa? Orang Nasrani di Ethiopia. Ya. Nah, itu. Jadi kalau 8 binatang ternak itu lebih kepada komponen di dalam jasad, ya. Karena binatang ternak itu bicara tentang jasad. Yang harus di-manage, dikelola. Jadi 8 binatang ternak bicara tentang satu pasang mata, satu pasang hidung. Ada 2 kan ini, lubang telinga, mulut, pasangannya dengan pencernaan, ada farji dan lain sebagainya. Itu 8 binatang ternak yang harus dikelola. Begitu Mbak Robiatu. Iya, silakan ada yang mau share tentang pengalamannya yang bisa kita ambil inspirasi gitu bersama-sama. Misalkan ada kehidupan, Allah kasih kesulitan terus tiba-tiba dibukakan. Nah itu kayak hal-hal seperti itu, it's worth to share gitu. Ya. Sebelumnya ini Mas Dimas nih, coba supaya ada dengar suara laki-laki gitu. Assalamualaikum, Mas Dimas. Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, gimana minggu lalu pernah sempat bertanya tentang sesuatu? Oh, iya, tapi mungkin untuk sekarang saya cukup mendengarkan dulu, Bu. Oh iya, baik Mas Dimas, terima kasih ya. Ya. Mas Dimas nih formal sekali, luar biasa. Silakan, Teh Lin atau Mangga, barangkali ada yang mau di-share? Di-share, wah satu-satu sebenarnya banyak ya. Oh, ada hiji-hiji lah tuh ya. Satu-satu dulu. Jadi gimana ya, memulai kegiatan yang saya lakukan sekarang ini kan kebanyakan fokusnya ke menjahit ya gitu. Nah, seakan bisa dibilang mungkin ini pembelajaran saya juga melalui menjahit itu, belajar sabar dan melihat bagaimana Allah memperjalankan dan membuat skenario-nya untuk saya gitu secara pribadi gitu. Jadi terutama untuk masalah kesabaran di situ, salah satu contohnya ada seseorang yang sebetulnya dekat dengan saya memesan barang gitu, dan sudah saya rampungkan amanatnya, itu sudah saya serahkan. Nah di saat pembayaran dia itu mengulur sampai mungkin lebih dari 1 tahun ya, dan ada sampai saya sebetulnya dari 1 bulan pertama, bulan kedua pun saya sudah bilang sudahlah saya ikhlaskan gitu, tidak usah diingat-ingat lagi. Tapi dia itu seperti PHP gitu, memberi saya PHP. Coba kasih dong nomor akunnya gitu, ntar saya transfer gitu. Enggak, tapi saya enggak nagih ya. Untuk saya nagih itu rasanya berat banget gitu nagih, walaupun saya tahu itu kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Tapi saat itu pun saya berikrar, ya Allah, saya tawakalkan kepadamu. Dalam hati saya pun berkeyakinan rezeki Allah mah kalau memang sudah milik saya nggak akan kemana. Itu saya lepaskan. Masya Allah penggantinya Teh Tessa
berpuluh-puluh kali lipat saya sendiri. Ya Allah, udahlah, saya juga udah, maksudnya untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu, walaupun tidak terjadi satu kali, ternyata memang betul. Dengan orang berbeda-beda kejadian lagi gitu. Dengan orang yang berbeda. Dan orang yang sama pun kembali ke saya, tolong dong bikinin ini. Sebentar ya, jadi itu kan suatu pelajaran untuk saya jadinya, kesabaran saya diuji lagi. Ini betul nggak keikhlasan? Maksudnya ikhlas kepada Allahnya itu sedang diuji gitu. Nah, itu benar itu. Nah, itu kan untuk tidak lagi mengungkit ke masa. Jadi pada saat menghadapi hal yang sama, saya bilang, oh boleh, nggak masalah. Cuma sekarang harus ada DP gitu. Iya. Jadi ternyata saya diharuskan begitu. Nah, benar itu. Tadinya saya tidak terpikir. Saya nggak terpikir tadinya untuk hal seperti itu, saya nggak pikir karena saya bilang ya silakan kalau memang keberatan untuk membayar silahkan semampunya berapa, tadinya begitu gitu. Ternyata di abuse di belakang. Gitu. Wow. Jadi untuk saya bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar ini, tapi untuk saya lebih fokus saya bahwa memang Allah menggerakkan ini untuk saya belajar tentang kesabaran dan memang untuk melihat bagaimana kekuatan saya berkata ikhlas itu betul apa tidak gitu. Betul. Nah, ini juga baik. Ini menarik gitu, ini. Terima kasih Telin. Kasusnya. Sami-sami. Ya, ini kasus muamalah sahabat-sahabat ya. Ini sehari-hari kejadiannya. Kalau ibu-ibu tuh ke pasar. Saya pernah nih belajar nih masalah ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukunya tentang masalah nawar. Kita tuh kan have so much satisfaction nawar serendah-rendahnya ya. Itu sebenarnya nggak baik. Beneran. Nggak baik. Jadi prinsip dasar muamalah. Sebenarnya itu ada sebuah yang dipertukarkan. Adapun barang-barang itu hanya sebagai sarana saja. Tapi yang seharusnya terjadi di situ ada tataran jiwa. Kalau kita bicara tentang jiwa ya, ini sebenarnya sudah dididik tuh jiwa sebenarnya. Karena kan si jiwa ini yang harus harus keluar, mengajarkan kepada si raga nih gitu. Nah, jadi coba bayangkan ya, hadis tentang satu tetes air yang jatuh ke bumi ketika dia hujan. Itu ada satu malaikat yang bawa. Simbol bahwa di balik segala sesuatu yang Allah takdirkan bergerak di alam tataran bumi, itu ada aspek batinnya. Sekarang kita bawa ke tataran tadi ya, Tehlin cerita. Ini dia bermuamalah. Dia menawarkan barang. Ada yang mau. Nah, dikirim duluan, ternyata sampai setahun nggak dibayar-bayar. Oke. Tehlin bilang, dengan besar hati saya ikhlaskan. Jadi sudah beres. Kalau diikhlaskan berarti di akhirat nanti nggak akan nuntut. Kamu dulu nggak bayar. Jadi di situ ya, ketika seseorang neglecting, dia lalai membayar, bahkan tidak ada omongan apapun tentang itu. Yang terjadi adalah dia menyakiti hati seseorang. Jadi yang sakit tuh, kalau uang mah mungkin nggak seberapa ya Telin ya, bisa di ini, ya kok ini loh, ada rasa di-abandon, kok ngomong pun enggak. Bahkan berani-beraninya order lagi. Yang kemarin belum selesai, udah mau order lagi. Nah, itu kita banget sebenarnya. Kita banget yang sama Allah tuh, ini aja kerjaan belum selesai, minta lagi gitu. Udah berdoa, ya Allah, minta, kata Allah yang itu belum beres. Tapi ya itu kita banget. Tapi begini, dalam tataran muamalah tadi ya, contohnya menawar. Kenapa menawar itu, kata Syekh, kurang bagus? Begini, orang penjual, walaupun dia gini, kan ada orang yang nawarin harga dia di pasar, kita tahu harganya gila banget, terlalu. Ya udah, as simple as nggak usah beli. Karena hukum ijab kabul itu harus dalam dasar sebuah keridhaan. Itu tataran. Sama lah kalau nikah itu harus ridho. Kalau nggak ridho kan nggak boleh. Rasulullah pernah menceraikan istrinya gara-gara ucapan istrinya yang menimbulkan tidak ridho. Udah selesai aja kalau begitu.
ada seorang ulama ya, seorang kiai di Bandung itu setahun 2 kali suka nanya sama istrinya, kamu masih ridho nikah sama saya gitu. Karena kadang bisa berubah. Kalau nggak ridho ya sudah selesai. Ada agama memberikan jalan. Jadi bagaimana ridho ini sebenarnya indah ya. Suatu hal yang mendasari. Kan kita mencari ridho Allah. Betul nggak? Kita kan selalu mencari ingin ridho Allah. Tapi kita betul-betul tidak punya bayangan bagaimana ridho Allah sebelum kita mengeksersis gimana rasanya kita meridhoi seseorang dan diridhoi seseorang. Jangan kan kita bicara dengan dia zat yang maha tinggi, kita sehari-hari nggak practicing gimana kita meridhoi seseorang atau mengambil ridho supaya orang itu ridho. Itu kan sesuatu yang halus. Makanya kembali ke membeli barang. Jadi kalau seseorang menawarkan, nih aku jual di pasar. Wah, kita tertarik dengan barangnya. Berapa harganya? Misal kemahalan. Waduh, saya nggak punya. Selesai di situ. Biarkan dia yang mengadjust sendiri offeringnya. Karena apa? Ini halus ya kadang. Kalau kita maksa sama si Mang, kemahalan, apalagi pakai ngomong kemahalan, itu hati-hati menyakiti perasaannya. Dia tawarin 20.000, enggak 10.000 ya. Kalau nggak mau ya udah pakai gitu. Strategi gitu, bluffing. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dia, ya udahlah, karena dia udah mau tutup, ya ini pembeli pertama dan seharian, dia kemudian bilang, ya udahlah, dalam hati, tapi pakailah. Kita tuh sudah mencederai dia loh sebenarnya. Itu yang kadang kita nggak sadar. Terus kita with the victory dance gitu, aku dapat barang murah. Dengan, tapi dengan cara menyakiti orang. Nah, itu yang dalam agama itu tidak, itu aspek rasa ya, Masya Allah gitu. Jadi kalau mau beradab ya dengan ini, tanya, berapa mas? Jadi diulang lagi mesinnya, sekian. Waduh, katakanlah begini, saya punya budgetnya sekian. Kalau mas ridho, saya bisa, itu kita bisa exchange. Saya punya uang segini, masih kalau mau boleh. Kalau dia bilang, oh sorry nggak bisa, oh ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Udah, walk away. Aman. Nah itu ya, Masya Allah, agama itu membawa kita sampai kayak gitu. Karena kita mau mencapai ridho Allah, tapi yang dipancarkan, ini kita meniti ridho Allah melalui mendapatkan ridho ciptaannya. Karena cara dia bekerja begitu. Di antaranya, contohnya hadis yang berkata, aku sakit kok kamu nggak nengok gitu kan? Allah bilang gitu. Saya bingung, gimana bisa engkau sakiti Allah? Yang maha, zat yang maha gitu. Loh, si fulan sakit, tapi kamu nggak nengok. Jadi gitu tuh. Ada kayak begitunya Allah Ta'ala tuh. Jadi kita kalau ingin beragama, ya meraih ridho Allah, sholat benerin, tapi muamalah, menjaga perasaan orang, agak repot, keteteran. Nah, repot itu di situ. Makanya kan ada hadisnya begitu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan. Ibadahnya, wah Masya Allah, gitu ya. Sholat malam barangkali ya. Pokoknya top markotop gitu ya. Sholat, saum, top. Tapi maaf, satu saja. Itu mulutnya, aduh, bikin orang sakit. Suka nyelekit kalau ngomong. Kata Rasulullah, neraka. Bagaimana agama kita, kualitas agama kita itu diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang sebenarnya pada akhirnya. Itu khalifah fil ardh. Khalifah itu representatif dari Allah Ta'ala. Kalau kita mau diakui sebagai engkau khalifahku, dan dia adalah yang maha pengasih penyayang, itu sifat-sifat yang duluan harusnya terpancar dari seorang khalifah. Jadi khalifah fil ardh itu ada dua macam, sahabat-sahabat. Khalifah dalam, ya nggak mesti semua jadi pemimpin toh, nggak mungkin ada presiden. Indonesia cuma butuh satu presiden. Ya, dan kita pun ada yang jadi di dalam organisasi, misalkan
ada yang jadi CEO, ada yang jadi akuntan, kan ada semua macam-macam. Tapi khalifah setidaknya kita harus jadi khalifah dalam diri kita sendiri. Jadi raja di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Yang harus muncul nih si jiwa ini nih. Jiwa ini dia punya pengetahuan hebat tentang Allah Ta'ala. Dia tahu Tuhan itu seperti apa. Dia yang harusnya bertakhta di dalam diri kita. Tapi ketika yang bertakhta adalah hawa nafsu dan syahwat, yang keluar marah, yang keluar menggibah, dengki, kesel sama orang. Nah, itu adalah sebuah tanda pada saat itu si jiwa sedang tidak menguasai diri. Yang menguasai itu hawa nafsu, yang menguasai itu syahwat, dan lain sebagainya. Selama orang masih belum bisa, si jiwa ini yang bertakhta di dalam diri, selama dia dalam nerakanya masing-masing, gitu. Jelas, karena yang tahu Rob itu jiwa kita. Selama komponen lain yang bertakhta dalam diri kita, maka dia akan terus tidak akan punya kesepahaman dengan cara Allah menggerakkan semesta kita, karena dia nggak paham, Rob. Gitu. Aduh, terima kasih nih Teh Lin sudah berbagi ini kisah. Jadi ini yang demonstrasi ya kejadian sehari-hari ya Teh Lin ya. Sebetulnya kalau saya sih ini Teh, karena saya merasa bahwa dia teman baik ya, jadi untuk menjaga tali silaturahim gitu. Nah, persis. Di atas hanya muamalah, hanya barang, bukan dibilang sekedar ya, tapi di atas itu semua ada tali silaturahim gitu yang harus dijaga kan. Betul itu. Nah, jadi juga hal lain yang bisa kita pelajari, Teh Lin, mungkin di sini ya. Kan di dalam agama Al-Qur'an itu aturannya memang harus nagih sih. Aku juga suka gitu sih, suka nggak tega gitu ya, nagih tuh. Mungkin kita dari timur ya, banyak pakai wuhnya gitu. Ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya gini, saya jadi paham. Tuh Kang Yudi nih yang jago masalah ini muamalah tentu. Ini bidangnya beliau. Dalam menagih itu sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih sayang kita. Karena kita membantu sang sahabat, ya, karena ada unsur kelalaian di dalam dirinya. Mungkin dia tidak paham betapa pentingnya untuk memenuhi sekedar janji. Karena kalau ini tidak ditegur, dia akan cenderung melakukan hal yang sama ke yang lain. Aspek lain, mungkin tidak sekedar muamalah di sini, tapi ada sebuah janji yang tidak ditepati. Nah, itu kebiasaan seperti itu, hati-hati gitu. Kan itu termasuk salah satu sifat musyrik ya. Ada 4. Satu adalah janji yang dia berjanji tapi tidak ditepati. Nauzubillah gitu. Hati-hati. Jadi kita menegur dia, menagih dalam rangka kita kasih sayang nih. Aduh, cobalah ini ikhtiar itu seperti itu. Jadi tagih. Kalau memang berikutnya dia mesen lagi nih Teh, dan bulan-bulan tak bayar, tagihlah. Iya sih, dengan rasa kasih kan, sayang ya. ditagih sudah, tapi pada saat tagihan kedua gitu, kalau nggak satu ketiga, dia mengeluarkan kata-kata yang cukup tidak enak gitu ya. Jadi saya bilang, ya Allah, ya sudah, saya lebih memilih menjaga tali silaturahim, saya ikhlaskan ini gitu. Begitu daripada ya Teh, saya juga konsultasi ke Kang Yudis. Iya dia punya itu bidangnya di situ Kang Yudi, bidang muamalah, masalah utang piutang, masalah bagaimana mencari nafkah, itu memang Allah memberi beliau kemudahan membaca bidang itu. Iya. Mangga gitu. Solusinya seperti apa silahkan, biasanya selalu balik lagi ke Quran ininya. Betul, memang semua ya nggak ada yang tidak ada di Al-Quran. Bagaimana tidak, Lauh Mahfuz itu desainnya dari Al-Quran gitu. Ya tidak ada satu penggal pun dalam kehidupan kita yang nggak ada di Al-Quran. Jelas. Aduh, ya semoga berakhir baik ya. Barangkali lewat ini dia lihat, aku diberi keluangan terus, ada hal yang tergerak gitulah. Kita membantu orang tuh harus sampai ke jiwanya, dalam arti membebaskan dia dari perbudakan dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Kalau kita melihat, aduh dia masih nah itu yang harus menolong orang sampai ke jiwa itu. Jadi betul, semoga
ya sekedar harta yang nggak kembali, Allah pasti sudah kebuktian diganti berpuluh-puluh kali lipat ya kan. Alhamdulillah sudah terbukti. Langsung kontan ya. Iya. Semoga niatan Tehlin membantu sampai jiwanya, membuat Allah menolong jiwa Tehlin juga dan suami gitu. Amin, Ya amin, Allah, amin. Aduh, alhamdulillah hari ini kita sudah makan ya, jiwa semoga makin kuat. Satu ayat nih belum selesai. Semoga insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang berpartisipasi silaturahmi hari ini. Semoga kajian hari ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Hatur nuhun warahmatullahi Teh Tessa, wabarakatuh. terima kasih Hatur nuhun. semuanya. Hatur nuhun Teh Yen. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.